Ah, posisi enak dulu. Nah, bentar ya. Iya, harusnya sudah cukup oke nih kayaknya. Nah, I think it's getting better. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di live Q&A lebih dalam lagi. Nah, hari ini kita bakal bahas khotbahnya Pastor Christopher Tapeheru minggu lalu yang judulnya Romansa Kudus. Bunyinya senja banget, Romansa Kudus. Haha. Ya, tapi saya berharap bahwa teman-teman udah sempat lihat duluan, nonton duluan. Selamat malam ya semua. Ya. Mari kita belajar sama-sama. Let's go. Let's go. Mas Chris sudah saya ajak masuk. Sebentar, ditunggu sebentar. Saya harap teman-teman akan menikmati pembicaraan hari ini. Mas Chris, what's up? Yo, berap. Kacamatanya biru deh. Dari kemarin mencoba Gue yang baru lihat. baru-baru. Oh, baru ya? Kemarin dari jauh jadi nggak terlalu kelihatan kayaknya. Pas Oh gue iya, pakai biru juga. kemarin dari jam. Iya. Mas Chris kemarin bicara Alright. soal romansa kudus yang sangat duar banget ya kemarin ya. Dan saya berharap buat teman-teman diberkati sekali. For information, dengerin baik-baik teman-teman. Live Q&A adalah nama seperti judulnya, live Q&A. Boleh bertanya. Ini adalah forum di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita dikhotbahin setiap minggu. Jadi kalau mau bertanya silakan cek di question box. Jadi biar nggak kelolosan. Di question box ini pertanyaan-pertanyaannya silakan dimasukin. Jadi setelah itu baru teman-teman bisa dijawab. Dan pastikan bisa mungkin pertanyaannya yang ada hubungannya. Bulan ini kita bahas tentang Love Actually dan kemarin Pak Sekres bahas tentang Eros, kasih asmara. Makanya judulnya Romansa Kudus. Ini sangat berhubungan dengan banyak hal bagi teman-teman yang single, teman-teman yang pacaran atau udah menikah. I think all of you very related with this. Okay, let's go. Mungkin Pastor Chris mau ngomong sepotong dulu. Silakan. Oke, siap. Yang belum nyimak bisa mampir YouTube channel kita ya di NWIC YouTube channel New One International Church. Judulnya tadi Pastor udah sebut Romansa Kudus. Bahkan kemarin pas di on the spot gitu ya, sebelum khotbah gue juga Tuhan push untuk speak kepada saudara-saudari kita yang struggle sama KSJ ya, ketertarikan sesama jenis. Ini bahkan how they can manage atau steward romance well gitu, bahwa mereka harus istilahnya apa ya, mengesampingkannya kan gitu. Jadi kemarin tuh benar-benar wah, gue bersyukur banget lah, maksudnya gue bisa bagiin dan itu pun berkati gue banget gitu, maksudnya sambil gue bagiin juga gue banyak belajar hal dari hatinya Tuhan ya, bahwa Tuhan tuh benar-benar sayang semua gitu, nggak ada yang left out, nggak ada yang left behind, nggak ada yang tersingkirkan, terasingkan di gereja, nggak ada ya. Anak Tuhan semuanya disayang. Dan kemarin gue bahas beberapa hal, ayat tema di Kolose 3:17-19 ya, bahwa bahkan ketika lagi berasmara pun nih, pas 14 Februari hari ini ya, hari kasih sayang pun, kita harus mengingat bahwa kita nih mengelola romance harus dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan ya. Harus di situ. Jadi emang Tuhan harus jadi pribadi yang paling kita hormati. Makanya pas khotbah pun gue juga ada nyeletuk in the beginning God ya, pada mulanya itu Tuhan. Jadi apa-apa juga harus dimulai dengan Tuhan, termasuk asmara. Dan Tuhan harus jadi pribadi yang paling dihormati ketika kita lagi menikmati, lagi mengelola asmara, ya, sehingga kita nggak dimabuk dan diperbudak oleh asmara. Gitu, jadi bucin ya. Itu nggak ada yang kayak gitu, bucin. Itu karena gini, harusnya anak-anak Tuhan nggak ada yang bucin. Kita ini nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, antara Tuhan lo atau cinta Tuhan lo. Kan gitu ya, jangan sampai asmara yang jadi tuan kita. Kita harus jadi, kalau bisa lebih, kita budak atau hamba ya, hamba Tuhan, bukan Butuh hamba ya. cinta ya, dalam Budak artian tuh. Anjir butuh. Yoi. Jangan jadi
jangan jadi bucin gitu. Kalau ketiga 17-19, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus, sambil bersyukur kepada Bapa oleh Yesus. Terus langsung disambung dengan suami istri ya. Tanggung jawab istri, istilahnya bukti bahwa istri seorang perempuan yang udah menikah mengasihi Tuhan adalah dia tunduk sama suaminya. Itu how manage-nya. Terus suami-suami mengasihi istrinya dan gak kasarin istrinya, itu tanda bahwa pria Kristen yang sudah menikah nih sungguh-sungguh mengelola si asmara dengan baik, yang membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan dan caranya adalah mengasihi istrinya dan gak kasarin apapun yang terjadi. Jadi tentunya kita tahu Eros bicara tentang keadaan jatuh cinta dalam konteks asmara. Sebagai orang Kristen kita punya beberapa aspek kasih ya yang lebar sekali. Makanya 1 bulan ini kami di New Wine ngebahas seri Love Actually yang actually udah pernah dibahas juga sekitar 2015 atau 2016. Tapi emang ini jadi satu yang harus terus diulang ya, karena banyak kita yang suka antara udah pernah dengar atau belum pernah dengar, lupa atau ya tadi terbuai asmara, karena asmara ini sangat berbahaya sekali kalau nggak di manage well ya, nggak dikelola dengan baik gitu. Jadi ada kemarin gue bagiin tiga poin besar sih, tiga poin besar bener. Yang pertama tentang biblical romance. Biblical romance gue mulai di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di situ dikatakan jelas Tuhan menciptakan kita ini segambar dan serupa dengan Dia ya, untuk berkuasa, menaklukkan, bukan untuk diperbudak, bukan untuk dikalahkan ya. Dan Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, diciptakannya kita ya, laki-laki dan perempuan. Jadi itu menurut gambar Allah. Jelas laki-laki dan perempuan itu biblical romance. Jadi romance, asmara ini harus antara laki-laki dan perempuan. Ya, nggak bisa di luar desain itu. Kalau di luar desain itu kita jadi kehilangan gambaran Allah di dalam diri kita, kalau bisa dikatakan seperti itu. Makanya kemarin gue juga ada sentil sedikit, bukan sentil sih, nggak ada maksud nyentil. Gue tahu dorongan Roh Kudus ya untuk speak out juga ke teman-teman yang memiliki tadi KSJ tadi, yang struggle sama same sex attraction ya, ketarikan sesama jenis. Dan diingatin dari awal bahwa biblical romance nih asmara yang alkitabiah, yang sesuai dengan desainnya Tuhan, laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada hasrat yang lain gitu ya, kepada asmara kepada sesama jenis, ini harus kita sikapi sungguh-sungguh bahwa ini menentang desainnya Tuhan. Dan ini justru agenda yang lagi, kalau entah teman-teman sadar apa enggak ya yang nyimak ini, bahwa agenda ini lagi dipush sama iblis melalui dunia ini ya. Semuanya lagi push agenda ini, bahkan sampai film-film anak-anak pun dipropagandain seperti itu, untuk manusia dipaksa untuk menerima kesesatan bahwa love is love. Cinta itu cinta, nggak mengenal jenis kelamin kan gitu. Yang penting kasih sayang, jenis kelamin nggak penting. Tapi Alkitab bilang nggak seperti itu. Alkitab nggak bilang love is love. Alkitab bilang God is love. Jadi kita nggak bisa cinta-cintaan asmara tanpa mengindahkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, nggak ngomongin Tuhan, nggak mengenal Tuhan, ya tidak menyembah Tuhan, tuh nggak bisa. Kita akan jadi pengelola yang buruk dari asmara. Bahkan asmara akan merusak kita sampai di level tertentu kalau dia nggak sesuai dengan apa yang gue bagi sebagai biblical romance. Jadi katakan di situ Tuhan memberkati mereka, lalu artinya dalam pernikahan tentunya penggambarannya seperti itu, Adam dan Hawa, terus disuruh beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, ya artinya sesuatu yang dari Tuhan memang akan selalu berbuah. Itu aja idenya. Ya kalau ada ide yang lain mungkin kelihatannya romantis, kelihatannya manis, kelihatannya penuh kasih, hangat, tapi kalau dia nggak berbuah, bukan desainnya Tuhan gitu. Idenya tuh gitu. Ya kan, laki-laki sama laki-laki pasti nggak akan berbuah. Perempuan sama perempuan juga gitu. Kita dirancang untuk laki-laki dan perempuan memang. Itu Tuhan yang buat. Tuhan the author of romance, he also the author of sex. Dia desainernya. Jadi kita mesti masuk dalam konteksnya dia ketika ngomongin asmara specifically gitu. Dan berikutnya, stewardship of romance before marriage.
ya ada pengelolaan asmara sebelum menikah. Ya, atau kalau dalam konteks nyambungin yang tadi tentang teman-teman yang struggle dengan same sex attraction, ini masuk kategori single, yang memaksimalkan singlehood, yang ada satu ayat yang bener-bener Roh Kudus push banget di hati gue untuk bacain kemarin sampai nggak ada di catatan gue. Ya, Matius 19 ayat 12 tentang selibat, panggilan untuk selibat. Ya, dikatakan seperti ini ayatnya, Matius 19 ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ternyata ada yang kayak gitu. Ya emang kalau dalam konteks yang kita lagi bahas sekarang asmara, emang dari lahir kayaknya nggak punya ketertarikan lawan jenis gitu. Nggak punya. Ya emang dari lahir demikian. Nggak dapat kawin, dia bilang gitu. Nggak bisa kawin, nggak boleh kawin. Karena hasratnya salah. Ya, ada juga yang dijadikan demikian oleh orang lain, dikebiri dalam konteks ini, kalau dalam konteks ayat yang kita baca sekarang ya, bukan dalam konteks asmara yang kita ini. Tapi ada juga, nah ini ayat yang indah nih, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi dealing with helping, try to help, karena teman-teman gue yang struggle sama SSA juga selalu yang benar-benar cinta Tuhan ya, mereka akan selalu bertanya, dan gue mesti ngapain pastor, ada nggak ayat buat gue ya, ada nggak kebenaran firman Tuhan buat kita, atau kita ini emang outcast, oh, Tuhan nggak sayang sama kita, Tuhan benci sama kita. Saya bilang nggak, Tuhan sayang sama lo, Tuhan sayang sama kalian, Yesus sayang semua, saya bilang gitu. Nah ini ada ayat, aku bilang ada ayat yang bilang ternyata kalau kita punya hasrat yang salah, kita bisa mengesampingkan asmara dan mengejar kehidupan selibat ya, membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Dia bisa ternyata Johan ya, jomblo untuk Tuhan, kan gitu. Jadi, dan ini beberapa temanku ambil jalur ini. Ada beberapa yang ambil jalur satu lagi, menikah dengan lawan jenis, tapi pernikahannya dimulai dengan friendship, friendship yang dalam ya. Karena nggak ada ketertarikan sebenarnya lawan jenis, tapi mereka best friends, best of friends. Dan akhirnya beberapa ya udah beranikan diri untuk punya anak walaupun hasrat lawan jenisnya nggak ada loh. Tapi actually mereka possible nurut sama Tuhan gitu. terjadi loh. Iya, Itu bisa iya, banget. iya. Betul, mereka ambil jalan itu, dan tapi ada yang ambil, banyakan mayoritas justru ambil jalan selibat. Ya udah gue pelayanan aja deh buat Tuhan gitu. Beberapa teman gue udah dipanggil Tuhan, melayani Tuhan dari dia bertobat, tadinya sempat jadi waria, sempat ada yang rubah kelamin, ada yang apa, cuman akhirnya mereka melajang. Setelah bertobat ya mereka melajang dan habisin hidupnya buat pelayanan. Dan gue kagum sih sama orang-orang yang kayak gitu, karena gue percaya PSRL ya, gue percaya setiap kita tuh harus punya mentalitas ini dulu loh sebenarnya. Kita mesti Johan, artinya jomblo untuk Tuhan dulu, sebelum kita dipertemukan dengan Johan, jodoh dari Tuhan, ngerti ya? Kita harus jadi Johan sebelum ketemu Johan gitu. Bahasa hashtag Johan ini lagi ngetren kalau di New ini, jodoh dari Tuhan dan jomblo untuk Tuhan. Jadi sebenarnya sebelum kita dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan, kita nih setiap kita harus punya mentalitas libat sebenarnya. Mentalitas yang gini, oleh karena kemauan saya sendiri, saya mau hidup untuk kerajaan sorga, gitu loh. Jadi saya akan punya, karena gini, kalau kita punya agenda asmara, Pastor, kita ikut di komunitas pun nggak tulus. Masuk gereja juga nggak tulus, nyari-nyari jodoh soalnya kan. Pelayanan juga nggak konsen, karena sambil TPPP kan, tebar-tebar pesona kan gitu. Nah, alangkah indahnya kalau kita masuk dengan hati yang tulus, benar-benar mau pelayanan, benar-benar mau melayani Tuhan, bukan untuk cari jodoh sambil menyelam minum air yang akhirnya kembung terus mati tenggelam kan gitu ya. Enggak, gitu. Jadi gue justru apa ya, ide apa ya, gue percaya ini guys, idea sih, bukan good idea doang ya, bahwa kita nih harus benar-benar siap, rela jadi Johan, jomblo untuk Tuhan, sebelum akhirnya kita dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan gitu. Jadi nah ini nggak nyambung juga ke single ya, yang single gue pakai Kidung Agung 27 ya, versi The Message bilang jangan bangkitkan atau embrace atau apa ya namanya istilahnya, jangan bangkitkan cinta sebelum kamu siap lah, sebelum waktunya gitu loh. Jadi ketika masih single ini, asmara ini bisa nggak usah terlalu digubris kalau menurut saya. Kita bisa fokus untuk Tuhan. Matius 6:33 ya, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kan. Dan dari sana
jadilah pengelola yang baik ya dari asmara ketika lo single. Jadi jangan biarkan dorongan asmara itu memabukkanmu, membuaimu, dan memperbudakmu kan gitu. Jadi ketika kita single kita mesti bisa mengelola itu dengan baik si eros asmara itu. Nah berikutnya ada stewardship of romance before marriage di pacaran ya, yang udah in relationship. Di ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8 basically tentang mengejar kekudusan. Ya jadi ketika kita single tentunya kita harus mengejar kekudusan. Ya hidup hanya untuk Tuhan. Dan ketika kita punya pacar harus benar-benar di asmara itu harus dikelola secara kudus. Dalam artian kita harus mengerti bahwa ini anaknya Tuhan nih yang lagi saya pacarin gitu ya. Di dalam konteks itu Rasul Paulus bahkan bilang 1 Tesalonika 4 ayat 3. Aku bacain semua aja deh. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi lawan dari pengudusan adalah percabulan. Makanya kita harus menjauhi percabulan supaya proses pengudusannya ini bisa berjalan dengan baik gitu, Pastor. Karena Roh Kudus lagi menguduskan kita secara progresif gitu. Ya. Amen. Terus dia bilang gini, caranya supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Ya ada di bagian kepada surat kepada jemaat di kota yang lain, Rasul Paulus bilang daripada hangus oleh hawa nafsu mendingan lu married gitu. Ya karena emang si romance ini emang berbau seksual juga, Pastor El. Emang itu desainnya Tuhan emang seperti itu, hubungan yang unik, benar-benar yang unik. Ya, rasa kasih, jenis kasih yang unik itu. Terus dia bilang, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Jadi ternyata orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, aku sebutnya apa? Exploit romance. Exploit itu dalam artian dieksploitasi, bukan exploit yang bagus ya. Bukan dikulik, explore bukan, tapi di abuse romance. Ya karena hidupnya dalam keinginan hawa nafsu. Padahal mestinya nggak gitu. Ya mestinya dalam konteks in relationship pacaran kita harus hidup dalam pengudusan dan penghormatan, harus saling menghormati. Ini penting banget ya. Ini juga saya percaya, Chris, bahwa tidak semua yang kita inginkan perlu kita ikuti. Tidak semua yang kita ingin rasakan. Kayak itu, hasrat itu nggak harus semuanya dijabanin. Nggak semua. Saya rasa rata-rata laki itu pasti walaupun udah menikah sekalipun suka kepikiran kalau perempuan lain dan sebagainya, tapi bukan berarti kita ikutin. Itu harus ikutin, nggak harus diikutin itu ya. Kadang bisa aja kayak itu sesuatu yang lewat gitu, nggak mikir apa-apa tiba-tiba lewat. Kita akan selalu punya pilihan untuk ngikutin atau tidak. Kalau misalnya lewat, memang itu bukan salah kita. Kalau kita tetap jalanin, kita tetap malah itu di pikirannya di steward malah jadi makin buruk. Nah itu bikin kita jadi in trouble ya sebenarnya. So betul. Because you want it doesn't mean you must have it. Itu kita percaya banget. So good. Dan itu juga berlaku buat teman-teman yang tadi yang punya struggle khusus ya dengan KSJ ya, ketertarikan sama jenis juga sama. Walaupun itu rasa kuat dalam diri lo, bukan berarti harus diikutin. Kita harus ikutin Tuhan. Maksudnya biar bukan kehendak hawa nafsu kita yang kita ikutin, tapi kehendak Roh. Ya karena keinginan Roh maka daging emang berlawanan kerap kali. Nah kita tahu mesti yang mana yang mesti kita pilih gitu ya. Kita mesti pilih kehendak Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan gitu. Terus gue lanjut dikit ayatnya ya. Rasul Paulus bilang supaya dalam hal-hal ini ya, dalam hal seksual purity, kemudian seksual, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Nah ini interesting, kata Rasul Paulus bilang lo harus memperlakukan pacar lo itu seperti brother or sister in Christ. Harus gitu, lo harus perlakukan sebagai saudara lo, biar lo tuh nggak melakukan yang nggak baik dan nggak memperdayakan dia gitu loh. Soalnya kadang kalau kita lupa atau malah nggak nyadar bahwa ini anaknya Tuhan, ini saudara kita zolimi gitu kalau bahasa rohnya ya. Dan itu yang ini yang mesti Rasul Paulus bilang, lu harus memandangnya tepat. Jadi lu nggak rusak dia, lu jagain dia gitu. Dan dibilang gini, ayatnya keras banget nih, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, dan nampaknya juga ini sesuatu yang para Rasul Paulus ulang-ulang terus. Gue udah pernah ngasih tau lo kemarin kan, gue kasih tau lo lagi, hati-hati ya, merusak anak Tuhan ngajak ribut bapak kan gitu, merusak macam sama anak Tuhan ngajak ribut bapaknya ya. Kalau lo memperdayakan
your brother or sister in Christ, lu berurusan langsung sama Bapak gitu, dan dia nggak suka, dia tuh pembalas dari apa ya, eksploitasi ini, dari penyelewengan ini, dari kegagalan mengelola asmara ketika lagi berpacaran, ya. Dan dibilang gini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia. Jadi ini bukan idenya Rasul Paulus. By the way, Rasul Paulus selibat ya. Jadi dia nggak pacaran maksudnya. Dan tapi he know, I think, ya, gue percaya he know what he is talking about. Gue yakin dia juga pasti punya ketertarikan sama lawan jenis, tapi nggak di-embrace kan, dia mau fokus pelayanan kan gitu, ya kan. Tapi dia ngerti betapa bahayanya, dan dia bilang pokoknya kita ini dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi kudus. Jadi barang siapa menolak ini, bukan menolak manusia, bukan menolak saya, kata Rasul Paulus, mereka menolak Tuhan yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi gini, romansa kudus bisa terjadi ketika pengelola dari eros atau pengelola romansnya ini adalah mereka yang dipenuhi Roh Kudus, ya kan? Dan aku berharap kita sungguh-sungguh udah menerima, istilahnya Roh Kudus tinggal dalam kita menerima baptisan Roh, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi pengelola yang baik dari eros atau romance, sehingga si romance yang dikelola dengan baik menjadi romansa kudus, kalau bahasa pakai judul yang gue bagiin kemarin ya, gitu. Dan yang terakhir tentunya yang ketiga, pengelolaan asmara di dalam pernikahan. Ya, karena ujung dari asmara itu melewati tentunya pacaran, terus habis itu ujungnya pasti pernikahan, kan gitu ya. Jadi yang terakhir adalah pengelolaan asmara di dalam pernikahan. Ada dua hal yang gue bagi secara sederhana, Pastor. Yang pertama, pengelola yang baik dari asmara dalam pernikahan adalah mereka yang setia. Yeah. Kesetiaan itu harga mati. Ya, kalau lu nggak setia berarti lu nggak bisa kelola romance. Lu berarti gagal. Gitu ya. Dan ini kesetiaan udah sebuah kemestian karena Tuhan itu setia. Di Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16 kita tahu dia benci banget sama perselingkuhan, sama pengkhianatan, sama perceraian. Dia benci banget kalau ada orang tuh berbuat setega itu sama saudaranya, istilahnya sama pasangannya, sama suami atau istrinya. Dia, Tuhan paling nggak suka, karena Tuhan nggak pernah tinggal kita, Pastor. Tuhan nggak pernah. Tuhan tuh setia. Bahkan ketika kita gagal setia, Tuhan tetap setia. Makanya dia rindu kita nih bisa setia gitu loh, mengelola romance. Walaupun yang tadi Pastor bilang mungkin kadang ada rasa sama yang lain yang bukan suami atau istri kita, yang bukan pacar kita. Itu bukan berarti harus diikutin rasa itu. Kita pilih untuk nggak, gue mau setia. Gue mau menjadi pengelola yang baik dari asmara. Ini istri gue, ini suami gue, ini pacar gue. Ya, gue mau fokus sama dia, gue mau buktiin sama surga bahwa gue bisa dipercaya dan dia nggak salah mempercayakan itu ke gue. Ya, ini istri gue lagi hamil, jadi kurang lebih sekitar 12 bulan lah. Ya, kurang lebih ya, dari dia hamil sampai lahiran, terus 3 bulan pemulihan ya. Gue harus istirahat nih, gue harus puasa ya, puasa seks. Dan gue yakin pasti gue bisa. Kenapa? Karena ada era di mana gue hidup belum kenal seks. Jadi seks itu, kalau tahun lalu kita bahas ya, tahun lalu di bulan Februari kita ngebahas tentang real desain Tuhan akan seks. Dan ada statement yang gue keluar dari mulut gue, dan itu yang gue percaya ya, bahwa seks itu bukan tidak terhindarkan. Ya kan, kalau dunia ini bilang seks itu nggak bisa, lu udah pasti harus ada pelampiasannya, nggak bisa, lu harus lu nggak harus, karena kita nggak terikat, kita free man. Kita bukan orang-orang yang diperbudak sama seks, jadi nggak harus. Ya, artinya kita bisa memutuskan untuk mengabaikan itu untuk sementara waktu dan memutuskan untuk setia. Karena kalau ngobrol di lapangannya, Pastor, waduh banyak banget nih yang ketika istrinya lagi bunting, suaminya jajan gitu ya. Yang gitu tuh udah jadi sesuatu yang biasa, dan gue dengernya bingung ya, mau nangis, apa mau marah, apa mau muntah, gue bingung gue. Karena bisa segitunya, dan itu kayak jadi sesuatu yang biasa gitu. Dan gue bilang, aduh Tuhan, apa emang udah segini ya nilainya? Udah sebobrok ini ya gitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diundang untuk setia gitu loh, untuk menjadi pengelola yang baik dari asmara dalam pernikahan gitu. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah mesra. Kemesraan itu nggak otomatis ya. Nggak, lu mesti mengupayakan itu terus-menerus, harus terus dijaga gitu, kemesraan itu.
Karena Tuhan nggak cuma rindu kita ini nggak cerai, oke? Bukan setia karena nggak boleh selingkuh, bukan. Biar kita melakukannya karena kita mengasihi pasangan kita dan utamanya mengasihi Tuhan, sehingga kita apa ya selalu mengupayakan yang paling menyenangkan buat dia. Kita selalu membuat dia merasa paling cantik, paling ganteng, pokoknya paling lah. Right, itu tugas kita. Itu tugas kita untuk mesra. Alkitab tentunya kemarin gua nggak kutip ya, sebenarnya ini gue tambahin di sini aja sebagai tambahan. Jelas bilang dari satu kitab yang spesifik yang ngebahas tentang romance dan bahkan seks, Kidung Agung ya. Jadi ini jelas bahwa kemesraan ini sesuatu yang mesti dikelola dengan baik. Sampai ada instruksinya bahkan di Song of Songs. Kalau Songs of Songs kita baca dengan jujur, wah lo kan kaget. Juara Betapa itu sangat sensual, super vulgar. sensual banget. Dan itu emang, ya dan itu Tuhan, desainnya Tuhan memang. Ya, ini sesuatu yang mesti diupayakan. Gue kutip kemarin dari lirik lagu Natal ya. Hanya dua berjaga terus, ayah bunda, mesra dan kudus. I just love how dua kata itu disandingkan. Ya kan? Romansa kudus, ngerti ya? Lu bisa mesra dan juga kudus gitu, nggak harus pilih salah satu. Gitu. Dan itu sih kemarin gue bagiin. SL. Kurang lebihnya, ya. Saya harap apa yang kami obrolin sejauh ini jadi sesuatu yang penting teman-teman, dan teman-teman bisa berpikir banyak tentang hal ini. Kita akan pelan-pelan jawab satu-satu ya. Ini beberapa, seperti yang teman-teman tahu, relationship akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kami obrolin, karena tampaknya this is the biggest struggle, especially di Indonesia. Jadi makanya kami benar-benar serius membahas hal-hal seperti ini, teman-teman. So, supaya kalian tahu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Pastor Chris, kita jawab satu-satu gitu ya. Let's go ya. Mirip, ada hubungannya sih. Pastor mau nanya dong, buat yang single, apa kita bisa tahu kalau kita udah siap untuk komit, terus PDKT yang baik gimana? Pastor Chris dulu, baru habis itu gue. Gimana? Iya, lu PDKT yang baik aja kali ya. Gua di titik mana kita tahu kita udah siap untuk komit. Ada dua. Yang pertama lu udah cinta Tuhan, yang kedua lu udah bertanggung jawab. Artinya kalau lu sekolah yang benar, kuliah yang benar, kerja yang benar, pelayanan yang benar. Jadi Tuhan yang benar. Cinta Tuhan kenapa? Karena itu utama. Ya, cinta Tuhan itu utama karena orang yang keburu jatuh cinta sama yang lain akan sangat sulit ditarik untuk cinta Tuhan. Jadi kalau lu udah cinta Tuhan, lu udah bertanggung jawab, ya lu siap untuk maju di dalam asmara ya, untuk berpacaran gitu. Untuk PDKT yang baik, Pastor mungkin bisa. PDKT yang baik, bantu. Kenal. Ya benar, kalian benar-benar kenal. Bukan cuma sekedar ngomong, udah makan belum. Memang paling baik bisa dimulai dari pertemanan. Teman begitu dekat, sahabatan. Karena ide gini, saya percaya bahwa relationship yang baik lah, pernikahan yang baik itu, saya kemarin ngomong di Relief Conference bahwa ini tentang bagaimana kita bisa celebrate kelebihan orang, toleransi kekurangannya. Dan juga saya baru tambahin kemarin lagi, yang terus menerus melawan dosa favorit mereka. itu sangat saya percaya. Jadi makanya teman-teman perlu tangkap ini baik-baik. Asking bisa banyak hal, bisa dengar dari temenan, ngobrol sehingga kamu bisa jadi diri kamu sendiri, atau bisa juga kalau yang keadaannya sama kayak saya gitu, misalnya nggak sempat temenan langsung jadian, sambil jadian bisa sambil ngobrol, maksudnya asking questions, apa yang kamu percaya tentang Tuhan, kamu mau hidupmu seperti apa, terus habis itu kayak kamu ingin diperlakukan seperti apa, kamu impiannya seperti apa, kamu kepikiran punya keluarga nggak, nah kayak gitu-gitu. Dan teman-teman tolong sekali lagi ditulisnya, masukin ke question box gitu. Jadi PDKT yang baik, kemarin di Relief Conference saya banyak share banyak lah nanya tentang iman, tentang keluargamu seperti apa, tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan, terus tentang bagaimana dia perlu diperlakukan, bahasa kasihnya, bahasanya seperti apa. Banyak bertanya-tanya hal seperti itu. Saya ada satu quotes yang sangat powerful, saya bilang gini, jangan menikah dengan yang ganteng atau yang cantik, tapi menikah dengan orang yang kamu kenal. Karena pengenalan itu segalanya, dan kamu nggak bisa jatuh cinta sama seorang tanpa kenal. Jadi teman-teman, please 100 dengan hal-hal itu, karena terlalu banyak pernikahan yang hancur gara-gara fase pengenalan yang nggak beres. Kalau fase pengenalan nggak beres, itu bisa
kacau banyak hal. Kami sudah terlalu banyak melihat teman-teman kami hancur-hancuran. So, ini hanya very gentle reminder dan very harsh reminder for all of you. Itu sih. Ya, I hope that helps. So good. Ya. Dan satu lagi saya mau nambahin sedikit apa yang kata Pastor Chris, bertanggung jawab itu sesuatu yang penting. Kalau kita belum bisa tanggung jawab sama diri kita sendiri, kita akan sulit dikasih tanggung jawab anak Tuhan. Karena Betul. jelas yang memang barang-barang yang semua yang Tuhan titipkan sama kamu kayak sekolah dan sebagainya itu penting, tapi yang nanti dititipin sama kamu tuh anak Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa lihat kamu bisa dipertanggungjawabkan, bisa bertanggung jawab sama hal-hal kecil, maka kayak dipercaya anaknya agak sulit. Dan juga jangan terlalu semangat, jangan terlalu seradak seruduk. Ntar cara tua merusuk, dapet itu Do not excite love before you're ready lah. Jangan bangkitkan asmara sebelum lo siap. Soalnya gue liat pasti berkali-kali orang tuh juga keseringan terburu-buru. Ayo nih kapan nih, ini gini. Tuhan kapan nih saya udah punya itu. Saya ngerasa bahwa justru keterburu-buruan tuh justru nggak baik menurut saya. So, ya. Dan kadang menunjukkan lo nggak siap juga itu. Kenali dengan gitu, ya. Semakin lo kebelet, kayaknya surga juga makin segan. Iya. Bahaya nih kayaknya. Sih nih? Geli deh maksudnya. Jangan. Bahkan saya sempat ada statement sekali, tanda bahwa kamu siap punya pasangan adalah saat kamu merasa nggak terlalu butuh. Karena kamu merasa sudah ketemu tujuan kamu udah ngerasa banyak kamu di dalam Tuhan, apalagi kamu udah secure dalam Tuhan. Justru yang model-model gitu tiba-tiba Tuhan izinin ketemu aja. Betul. Itu kata-katanya almarhum Miles Monroe. Justru Miles Monroe ngomong gitu. Justru jodoh biasanya datang di saat yang lu rasa paling nggak perlu. Iya. Itu powerful banget sih. Jodoh udah datang justru pada satu rasa paling nggak perlu. Itu saya udah keep in our mind for years. Wah, itu tuh bagus banget. Mari kita lanjut. Lanjut. Nah ini, tunggu, selalu dibawa dalam doa. Ketika baru pertama ketemu, langsung dikenalkan ke orang tua. Apa itu dari Tuhan? Bisa iya, bisa enggak sih, tetap sih ya. Karena semua doa ada jawaban iya, tidak kalian tunggu. Iya. Ketika baru pertama ketemu, langsung dikenalkan ke orang tua, apa itu dari Tuhan? Bisa jadi malah itu lu dibikin, kayak ada tekanan justru. Jadi kayak push yang kurang sehat ketika jadi nggak enak. Aduh, aku udah dikenalin ke orang tuanya. Emang kenapa? Maksudnya dia kayaknya kalau bawa siapa-siapa dikenalin ke orang tuanya gitu kan. Jadi takutnya jadi ada tekanan tambahan gitu. Soalnya kadang bahkan terserah ada yang kasus-kasus yang seperti ini ya. Kadang pacaran gitu ya, udah kelamaan gitu. Terus sampai istilahnya bahasanya sebenarnya gini, sebenarnya pacaran toksik. Sebenarnya dalam konseling kita udah tahu ini nggak mesti dilanjutin nih. Cuma alasan mereka akhirnya udah nggak enak, orang tuanya udah pada kenal gitu. Ngerti nggak? Itu jadi satu pressure loh pasar kadang ya. Itu bisa jadi bukan sesuatu yang baik. Kalau gue pas orang tua sorry. Putus. Pastor Chris, kalau gue sih tetap sampai detik ini gue percaya jodoh dari Tuhan atau enggak itu baru benar-benar jelas pada waktu tangan hamba Tuhan di atas kita sudah diberkati pernikahan kudus, baru gue bisa bilang terserah mau karena gue belajar banyak hal bahwa gini, banyak hal bisa terjadi bahkan 7 jam sebelum pernikahan, bahkan 7 jam sebelum pemberkatan, banyak hal bisa terjadi. Jadi gue saya sendiri tidak akan gede kepala dan bilang pas masih pacaran, masih udah tunangan, suatu bilang ini jodoh saya tidak akan sebesar kepala itu. It could be, apalagi kalau misalnya sudah semuanya pakai jalurnya Tuhan, it could be, bisa. Saya nggak bilang nggak bisa, cuma sampai surga ketok palu di pernikahan gue, tangan Tuhan udah diberkatin dan suratnya udah ditulis baik dari gereja maupun dari catatan sipil, baru gue bisa bilang, nah, she is the one for me. Dan itu yang gue selalu ngomong berkali. So good. itu gue nggak mau gede kepala. Teman-teman, saya sih bukan tipikal orang mau gede kepala, jujur aja. Saya sampai tangan hamba Tuhan di atas kepala saya dan pasangan saya belum tentu dia jodoh. Bisa aja banyak hal terjadi. Udah gitu aja. Oke, lanjut lagi nih. Nah, ini tadi nih. Pastor, kalau pikiran dosa hanya muncul di pikiran yang kita lakukan, apakah hal tersebut termasuk dosa? Kalau lu berzina dalam hati lu, dosa.
Kan Yesus bilang gitu kan. Iya. Pada siapa melihat perempuan dan mengingininya. Right? Kalau cuman kepikiran tapi nggak di apa ya, nggak direnungkan gitu, nggak ada problem. Tapi kalau direnungkan dan jadi diinginkan itu masalah. Yesus yang bilang soalnya, bukan gue ya. Ya peserta lah, kita belum lama bahas di Bible study gereja kita juga ya tentang itu. Bahwa emang Minggu standarnya lalu. sangat tinggi. Jadi kalau pakai perumpamaan tuh bagus ya, maksudnya lu bisa, lu nggak bisa, lu nggak punya kendali untuk apa ya, mengusir burung terbang di atas kepala lo karena mungkin terbangnya jauh di atas kepala lo, tapi lu bisa nggak membiarkan dia tuh bersarang di kepala lo. Jadi ngerti ya, kalau cuma seliwar-seliwar emang kita nggak bisa bikin apa-apa, cuman nggak boleh direnungin, nggak boleh stuck, akhirnya jadi memenuhi hati kita, memenuhi hasrat kita. Karena sekali lagi Yesus yang bilang benar-benar sih, barang siapa mengingini, hukum berkata jangan berzina, tapi barang siapa mengingini, melihat dan mengingini dalam hatinya, dia udah berzina dalam hatinya, dan itu big deal buat Tuhan. Jadi gimana caranya benar-benar nih hati dan pikiran kita pertama dipenuhi sama Tuhan, baru dipenuhi sama pribadi yang lagi Tuhan percayakan sebagai pasangan kita sekarang. Itu kunci. Ya. Amen. Nah, pertanyaan biasa FAQ. Hai Pastor, gimana kita bisa tahu kalau he is the one yang dari Tuhan? Nomor 1, lawan jenis. Pasti. Jodoh harus lawan jenis. Ya mau kata cinta Tuhan kayak, mau kata orang tua udah deket kayak, kalau sama jenis, tetot. Bukan jodoh. Ya jodoh pertama harus lawan jenis, kedua cinta Tuhan, ketiga udah bertanggung jawab, karena pacaran itu dan bahkan pernikahan adalah sebuah komitmen. Bocah nggak bakalan ngerti dan bisa pegang komitmen. Bocah nggak bisa. Nggak ada, bocah. Ya, jadi 3 itu. Batman. Lawan jenis, cinta Tuhan, sama dewasa. Bertanggung jawab. Ya. Jadi daripada kamu nunggu, daripada kamu nunggu he she is the one, pastikan dirimu juga the one. Saya belajar soal Adam, kenapa tiba-tiba Tuhan bisa kepikiran Hawa muncul di depannya. Adam tuh punya 3 hal. Nomor 1, Adam punya identity. Dia punya hubungan yang jelas dengan Tuhan. Identitasnya jelas sama Tuhan. Dia koneksi dengan Tuhan. Kedua, responsibility. Dia kerjaan responsibility dengan sebegitu besar. Suruh dia jawabnya semua dikelarin, kasih nama binatang dan sebagainya. Tuhan tuh bereskan. Beresin seberes-beresnya. Yang ketiga, baru apa ya, kalau saya istilah community sih, tapi relationship sebenarnya, bahwa Adam punya relationship dengan Tuhan. Jadi kalau saya suka menafsirin begini, your identity itu saat kamu kenal Tuhan dan kamu percaya apa yang Tuhan katakan tentang kamu, responsibility kamu jelas, terus kamu di lingkungan yang jelas, saya rasa itu bisa membantu kamu untuk on the way jadi the one. 3 hal itu saya rasa itu. Cek, teman-teman perlu cek kejadian 1 dan 2 biar lebih jelas deh. Udah. Ya. Ya. Mari. Kita conference lah tahun depan. Iya. Teman-teman, for information ya, kemarin itu tanggal 11 Februari kita baru aja bikin real life conference yang datang ramainya setengah mampu. Dan saya nggak tahu teman-teman apa yang membuatmu tidak bisa datang, baik online maupun onsite. Ini yang apa namanya? Kalau misal teman-teman memang nggak bisa datang karena waktu nggak bisa atau karena kebetulan budget nggak ada, nah itu lain perkara lah. Tapi kalau lu nggak datang karena lu malas, tuh keterlaluan sih bener-bener. Udah pengen nanya, you guys miss something great. Itu kurang ajar namanya. Kemarin tuh ada speed dating di mana cowok dan cewek bisa diajak ketemu terus saling kenalan. Terus bagian pacaran ada yang saling duduk berdua, saling interview, belajar deep conversation. Wah, ya itu asik kok. Itu teman-teman. Kalau tahun depan masih nggak ikut sih karena alasan nggak jelas sih, keterlaluan banget sih. Oke, udah. Ini ada pertanyaan lagi. Malam Pastor, bagaimana jika sudah bercerai? Apakah Tuhan marah? Kalau kita baca ayatnya Maliaki 2, Tuhan tuh membenci perceraian, bukan membenci yang bercerai. Tuh. Ya, Tuhan marah sama perceraian ya? Membenci itu pasti masuk marah ya, tapi membenci juga bisa masuk kategori dia menyayangkan, dia lebih ke sedih. Kenapa sih masih pada begitu gitu loh. Ya, jadi apakah Tuhan kecewa? Udah pasti Tuhan sedih, tapi mostly gue percaya gitu, karena gue ayah juga ya. Gue kalau ngeliat anak gue merusak dirinya gitu, atau jahatin saudara, dia kan kakak adik berdua nih, ntar lagi on the way bertiga ya. Gue tuh lebih sedih kalau mereka berantem dibanding marah gitu loh.
gue terlebih terpukul dan sedih eh, dibanding kecewa ketika mereka melakukan hal yang merusak diri mereka sendiri, gitu loh. Jadi Tuhan harus modenya jangan dipandang sebagai yang pemarah ya, Pastor Al ya. Mm. Karena dia Bapak yang baik, harus dipandang bahwa apa yang gua baca dan mencengangkan gua di ayat tentang banjir besar Nuh ya. Tuhan Mm. bilang ketika dia ngelihat, kita bilang ketika dia ngelihat di dunia ini manusia tuh cenderungannya cuma berdosa, pikiran, perbuatannya semuanya dosa semata-mata. Ayatnya bilang hal Menyesal. itu memilukan hatinya. It break his heart. It Mm. breaks his heart, itu menghancurkan hati Tuhan. Ya, jadi kita harus memandang Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan pasti hatinya hancur seperti yang bercerai juga gue yakin hatinya hancur. Apalagi Bapak di sorga. Maksudnya itu kan sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan. Pasti Bapak di sorga juga merasakan itu, dia pasti bisa relate. Makanya dia benci banget perceraian. Karena menurut dia gue yakin itu bukan jalannya. Mm. Ya makanya di Matius 5 yang baru kita belum minggu lalu pelajari ya, Pastor, Mm. sebelum ini pelajari tentang jangan bercerai. Yesus bilang cukup spesifik. Hukum berkata kalau orang cerai mesti ngeluarin surat cerai, tapi saya bilang jangan cerai, Mm. kata Yesus. Ya, kecuali karena zina, perhatiin kata-kata ini. Karena zina, gini, zina itu hukumnya saat itu hukuman mati. Mm. Jadi sebenarnya secara literal Yesus ngomong gini, yang bisa menceraikan kalian cuma kematian. Ngerti gak? Mm. Kecuali karena zina tuh. Nangkep ya maksudnya? Makanya dia bilang sampai di level tertentu yang istilahnya yang bercerai itu berzina, dan yang married sama yang udah bercerai dianggapnya juga berzina karena dia kayak masih ada somehow di Mm. mata Tuhan kayak masih terikat dalam satu pernikahan yang kekal gitu, yang sampai hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Dan ini standar yang tinggi sekali. Makanya di dalam kekristenan benar-benar perceraian itu bukan jalan keluar, nggak pernah disarankan, dan pasti akan selalu dihindari gimana pun caranya. Ya bukan kita nyari, wah itu boleh tuh kalau zina katanya boleh. Nggak, kata karena zina itu justru membawa kita bukan mencari alasan bercerai, tapi justru mencari cara sekuat mungkin untuk nggak bercerai. Harusnya begitu. Ya, tapi jangan salah ngerti, Tuhan nggak benci yang bercerai. Dia benci perceraian, ya, karena itu bukan desainnya dia. Ya, dia tahu itu pasti menghancurkan kedua belah pihak, menghancurkan hatinya. Tuhan juga yang mempersatukan. Ya, jadi jangan hidup dalam seolah Tuhan marah, jadi Tuhan hukum lo dengan konsekuensi dari apa yang lo ambil. Karena konsekuensi dari perceraian itu udah pasti nggak enak. Dosa apapun sih sebenarnya, ya ada konsekuensi yang pasti nggak enak, dan jangan pikir Tuhan lagi menghukum. Penghukuman itu disimpan buat nanti, kalau teman-teman tahu. Ya di sini adalah konsekuensi dari yang kita bikin sendiri. Itu bukan Tuhan menghukum, itu emang udah, itu harganya dari Untuk yang kita harga. lakukan gitu loh. Ya anaknya jadi broken home, terus kitanya juga jadi parnoan, jadi gampang kecewa, sering curiga. Itu kan cuma Trauma. efek-efek dari apa yang kita lakukan, trauma ya, betul. Ya, itu sih paling. Sorry agak-agak panjang, tapi emang gue mau yakin aja siapapun yang bertanya ini bahwa Tuhan gak benci sama lo. Tuhan sayang sama Tuhan lo. Ya. memang konsekuensi akan selalu ada ya. Tapi apakah itu akhir dari hidupmu? Enggak juga. Tuhan juga Tuhan yang bisa memulihkan. Yang penting kuncinya satu, menurut saya siapapun yang udah bercerai mendingan Bertobat. bertobat. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Kita gini, cek baik-baiknya mencerai dulu apa. Itu tuh harus diperhatikan, dan jangan cuma jalan orang, kita juga harus mikirin kita salahnya di mana. Dan belajar sedalam-dalamnya, dan pastikan kita nggak ulangin lagi kok nanti dari marriage. Itu aja sebenarnya. Iya. Exactly, ya. It's good. Oke. Mari. Nah, ini udah sering didoain siang malam, tapi doanya belum terdengar. What should I do? Mungkin aja kan Tuhan bisa kayaknya salah ngerti tentang doa nih. Ya. Telinganya, ada teman-teman yang bilang telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar, tangannya bukan kurang panjang untuk menolong. Ya, jawaban doa tadi Pastor sempat nyeletuk di depan, iya, enggak, atau tunggu. Ya, kalau belum dijawab, dalam artian belum dikabulkan, saya nggak bilang belum dijawab, bisa jadi udah dijawab, tapi jawabannya kita nggak suka. Nunggu itu nggak enak, apalagi ditolak. Kalau Tuhan bilang enggak, kita pasti bete. Dan kita ngerasa, jangan kita berpikir hanya karena nggak dikabulkan, berarti Tuhan tidak mendengar atau belum menjawab. Gitu. Bisa jadi jawabannya adalah tidak
atau tunggu dua hal yang kita nggak suka, kita pengennya dikabulin seperti yang kita mau. Ya, jadi jangan salah paham tentang doa juga. Kalau nggak jadinya apa ya? Jadi ya tadi jadi salah kaprah seperti tadi, pemikiran tadi belum dijawab kayaknya Tuhan nggak nyampe ke Tuhan doanya nih kayaknya. Enggak, Gitu ya. Tuhan dengar. Cuma jawaban kurang denger. bisa aja dijawab, tapi jawabannya enggak atau tunggu. Itu aja. Pertanyaan bisa masukin question box ya, karena ntar pasti kegulung kalau ada yang banyak yang komen. Question box, copy paste di question box lagi ya. Ya. Siap. Minta tanda untuk seseorang jadi pasangan hidup kita, tanda yang jelas-jelasnya boleh apa enggak? Gimana tanda? Tanda ini bisa dua list, Pak. Bisa bahaya nih sebenarnya. Karena kadang yang kita minta tanda sesuatu yang ternyata terjadi, yang ternyata sebenarnya terjadinya bukan tanda dari Tuhan, tapi emang nggak sengaja terjadi aja gitu, by chance. Dan lo pikir, wah ini tanda dari Tuhan. Oke. Enggak. Lu minta tanda nggak dari Tuhan? Pada waktu sama gue minta tanda dari Tuhan pas ini. Jadi hamba Tuhan. Pas buat full time. Itu iya benar. Karena gue nggak yakin. Maksud gue gini loh. Dulu gue berpikir, Pastor Elia, ini gue buka-bukaan aja nih buat semua yang denger juga. Gue dulu berpikir minta tanda itu rohani banget loh. Itu yang gue pikir. Ya ternyata itu justru kurang percaya. Orang minta tanda itu karena dia kurang percaya. Jadi makanya gue minta tanda justru pas lagi panggilan Tuhan untuk full time, gue minta tanda sama Tuhan. Ya. Dan tapi untuk pasangan hidup waktu itu gue nggak minta tanda karena gue menjalankannya dengan benar prosesnya. Berteman, bersahabat, gitu ya. Pengenalan, jadinya udah nggak minta tanda lagi karena udah tahu nih, udah diarahin sama Tuhan, gue yakin. Gitu. Lu minta tanda? Gue nggak minta tanda karena gue jalanin proses baik-baik yang gue bisa. Jadi kalau kita jalan proses nggak berjalan, ya sudah berarti memang bukan. Jadi jangan sampai, gini. Jangan mengkhianati proses deh. Tanda itu bukan cara mengkhianati proses. Tuhan nggak akan bawa kita melampaui proses, nggak akan. Justru dia persiapkan kita di proses. Prosesnya itu yang penting gitu. Silakan Pak Charles, tadi ngomong apa? Justru proses pengenalan itu paling penting dibanding tanda sebenarnya. Jujur-jujurnya sih. Jangan sampai kita memakai kata tanda untuk kita skip proses pengenalan. Gitu tuh. Karena itu yang paling, justru pengenalan itu yang paling penting. Maksudnya kayak, oh enggak, saya kan udah dapat tanda dari Tuhan, dia jodoh saya, terus nggak kenal, berantakan juga pernikahan. Jadi nggak gitu caranya, Mali. Pokoknya kalau siapapun yang aku lihat pakai baju merah itu jodoh aku. Tiba-tiba oma-oma. Ya, mau. Maksudnya kan bukan gitu juga konsepnya. Iya, bener. Maksud gue kan nggak gitu ya. Maksudnya jangan apa ya. Jangan mencoba. Kayak gini, gue percaya kita harus rohani ya. Harus rohani. Mistisnya juga yang tepat ya. Mistis Kristen gitu. Bukan, tapi jangan klinik gitu loh. Jangan tahayulan gitu loh. Wah ini ada suara burung merpati ini pasti jodoh dari apa sih? Nggak yang gitu-gitu bentuknya. Jadi itu yang mesti kita jangan terlalu begitu amat lah. Berdoa boleh, minta tanda boleh, tapi ya jangan patokin dari situnya. Jangan hianatin prosesnya lah, proses pengenalan. Jangan. Ya. Soalnya mungkin pasti ada beberapa orang pengen skip the proses, nggak pengen kenal, nggak mau ribet kenal dalam, sehingga akhirnya minta tanda, yang penting dari Tuhan. Tapi pas begitu rumah tangga bermasalah, Tuhan nggak mau ribet deh, pokoknya kasih tau lah yang mana gitu. Terus pas ribet, ntar Tuhan disalahin. Tuhan ini kan dari lu, kok gue jadi ribet? Nah makanya, kan nyebelin ya. Untuk Tuhan ya apaan? Nyebelin banget. Iya. Anda. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Nah ini, Pastor, gimana menanggapi ortu buru-buru menikah supaya tidak kecewa, padahal kita butuh waktu mengenal? Kuncinya cuma obrolan, menurut gue sih ya. Ya, obrolan bener, kasih pengertian dan pemahaman bahwa saya perlu waktu untuk mengenal, karena saya nggak mungkin married sama yang saya nggak kenal. Karena kan yang menikah kan saya nanti, bukan papa mama. Saya nanti yang jalanin kalau ternyata itu bukan benar dari Tuhan, ternyata dia saya seperti beli kucing dalam karung gitu kan. Pengenalan kan nggak bisa diburu-buru gitu. Tapi kalau ini cuman just in case ya, kalau
pasangannya memperlama-lama, itu juga pertanyaan. Soalnya kadang ada Hmm. yang gitu, Pastor El. Ada. Ya kan, on the other hand, di sisi yang lain ada yang mengulur-ngulur memang. Antara dia belum bertanggung jawab, masih pengen males-malesan, atau belum pengen komitmen, masih pengen main-main. I don't know. Ada ya, ada beberapa yang memang mengulur-ngulur. Kasihan orang tuanya. Ya coba kita obrolin juga sama pacar kita. Eh, Obrolin bahwa gini, orang tua nih udah sebenarnya nggak lama lagi pengen kita tuh menikah. Jadi kira-kira apa nih yang kita perlu tahu dari satu sama lain gitu loh, Hmm. sehingga kita bisa bukan apa ya, bukan ngelangkahin pengenalan tapi mempercepat pengenalan itu. Ya Betul. makanya kemarin ya di relationship interview tuh bagus banget, ada list pertanyaan yang harus ditanyakan ke pasangan kita. Dan itu bisa jadi membantu pertanyaan dalam-dalam. Dan kadang bertanya hal-hal itu pun gini, kalau ikutin flow-nya kan kadang suka lama ya Hmm. pasalnya. Kadang kan malam ini 2 pertanyaan sulit lah gitu. Hmm. Ntar sisanya kita lanjutin lagi Sabtu depan kan gitu. Nggak bisa, Jadi memang. panjang ya. Memang butuh Cuman waktu kan. ya cuman kalau Juga. udah ada urgensi, kita kan bangun mood dulu. Lihat nggak kalau kita nanyain ini dia nangkapnya bener nggak, jangan-jangan kan dia singgungnya gitu ya. Tapi kalau udah ada sedikit banyak himbauan dari orang tua, misalnya kadang ada yang gini ya pasalnya, berapa kasus misalnya bokapnya udah sakit misalnya gitu ya, Hmm. ya kan, dan dia pengen kayak ayo deh kalau bisa sebelum papa nggak tahu nih umur papa sampai kapan nih umur papa gitu. Nah itu ada tekanan-tekanan gitu. Jadi buat aku coba deh datang ke pasangan kita terus coba tanyain lagi, Diskusikan. maksudnya apa yang kamu pengen tahu dari saya, apa yang saya perlu tahu tentang kamu. Nggak usah yang tutup-tutupin, kita harus mengenal dalam tanda kutip secepatnya, karena si papa nih somehow kayak punya hunch, punya feelings bahwa dia hidupnya nggak bakal lama lagi dan dia pengen kita menikah. Tapi itu jangan dijadiin tekanan ya, jangan. Perlu. Tapi itu dijadiin kayak dorongan-dorongan yang perlu sih kalau menurutku ya, Iya. untuk bisa Itu dorongan mempercepat. kok. Itu valid kok, nggak apa-apa kok. Nggak Ya, ya. Justru ada tantangan seperti itu kita bisa kira-kira makin jelas apakah kalian satu tim atau enggak. Jadi ya itu kan Ya, biasa itu. Ya udah, biasa. mari lanjut. Ini apa ya maksudnya? Halo Pastor, minimal yang nonton live malam ini bolehlah dipertimbangkan, right? Apanya yang dipertimbangkan? Maksudnya apa sih? Mau jadi jodoh. Jadi Lihat dari yang nonton jodoh malam ini gitu. Jangan lah. ya. Itu terlalu. Saya, Ya kok kenalan aja sih nggak ada problem ya pada akhirnya. Ya maksudnya yang bisa dipertimbangkan ya. Lihat aja yang follow gue, follow Pastor L, bisa dipertimbangkan. Berarti mereka kan somehow bagi apa ya, gue bener-bener selama dia beda selama dia lawan jenis dan mengasihi Tuhan, imannya sama, semua orang bisa aja jadi jodohmu. Bisa aja. betul. Terus nggak tahu ya sama Betul, semua punya peluang. nggak gitu juga. Siapa tahu ada dari Kocak. Iya, iya, iya. Alright. Lanjut. Yang gini aja pertanyaannya banyak ya. Oke, gimana Kak Yes. lanjutin orang nggak mencintai dirinya sendiri? Menurut saya pastikan dia sebelum mencintai diri sendiri cinta Tuhan dulu sih. Dia belajar mengasihi Tuhan. People who don't kalau dia gimana Kak? People apa? orang yang gini, saya belajar bahwa orang yang tidak yang nggak merasakan kasih Tuhan ya, yang nggak ngerti Tuhan sayang dia, itu akan punya kesulitan mencintai dirinya sendiri secara sehat. Akhirnya jadi egois banget. Jadi apa yang firman Tuhan bilang, the lover of self, yang self-absorbed, yang benar-benar terpusat sama diri sendiri. Kasih sejati hanya bisa didapatkan. Karena gini, saya belajar bahwa kita ini tidak bisa ngisi diri kita sendiri, harus ada yang ngisi. Kita ini kayak gelas kosong, kita bukan kayak self yang bisa self feeling, nggak bisa mengisi diri kita sendiri, harus ada yang ngisi kasih itu. Dan saya belajar bahwa cuma Tuhan yang bisa ngisi kasih itu. Ya, semakin kamu itu yang aku sebut sebagai kesiapan ya. Kita nggak pacaran atau membina asmara karena kesepian. Kesiapan salah satunya itu udah pulih secara mental dan juga emosional. Artinya kita menyadari bahwa walaupun saya sendiri, saya udah cukup karena Kristus. Jadi ketika nanti pas punya pasangan, saya nggak push dia untuk memenuhi kekosongan di jiwa saya gitu. Kalau enggak nanti kamu semacam di-push jadi kayak suruh jadi juru selamat buat dia. Aku selalu bilang sama siapapun sederhananya adalah jangan jadian sama orang yang mesti lu selamatin. Lu bukan Mesias, lu bukan juru selamat kan gitu. Ya, jadi orang ini nampaknya pertama sebelum membina asmara sama kamu, dia harus memperbaiki ya hubungannya sama Tuhan.
Dia harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh sehingga dia menyadari bahwa Tuhan tuh sayang banget sama dia. Sehingga dia bisa belajar juga untuk suka sama dirinya. Saya sebut gitu, Pastor. Hmm. Gue sebutnya, gue sayang sama Tuhan, tapi gara-gara gue sayang sama Tuhan, gue jadi suka sama diri gue sendiri. Ngerti nggak sih? Gue nggak mengasihi, gue nggak terlalu suka sama kata-kata mengasihi diri sendiri. Gue lebih seneng ke suka. Karena Hmm. gue tipenya minder. Gue nggak suka sama muka gue sendiri. Gue nggak pede sama suara gue sendiri. Banyak hal lah. Tapi gambar gambar diri yang rusak itu pulih ketika gue mengenal pencipta gue. Gitu loh. Ayat firman Tuhan yang lo bilang tadi ya, itu meyakinkan kita bahwa kita ini dikasih, kita itu berharga. Dan dari situ kita baru siap untuk berasmara. Kalau enggak tadi kita akan drag down. Kita akan tuntut pasangan kita untuk memenuhi kekosongan kita, kekurangan kita. Dan itu kasihan pasangannya juga. Dia bukan Mesias, dia bukan juru selamat gitu. Ya. Ya, semoga itu jelas ya teman-teman ya. Ini masih ada pertanyaan lagi, tunggu. Satu lagi lah nih, udah Lagi, tinggal 4 menit. satu lagi deh. Hmm. Ini apa nih pertanyaan berbeda nih, tunggu. Saya pernah dapat kata-kata kamu gece. Gece itu apa ya? Itu yang buat kamu susah cowok minder. Gece itu apa sih? Apaan sih gece? Kayak itu Gak tau gue gece itu apa. kamu pemimpin tuh terdapat cowok minder. Ya, saya nggak bisa bohong, emang ada cowok minder, tapi nggak semua kok. Memang kadang orang-orang gini, perempuan-perempuan yang memang high achiever itu memang sangat mungkin intimidatif tanpa bermaksud. intimidatif tanpa dia sadari. Oh, gece gerak cepat. Oh, gembala cool. Astaga. Cool apa sih? Gak ada urusannya sih sebenarnya leader. Maksudnya gini, lo deketin gini, istri gua sharing aja, istri gua itu aduh super solid, dia anak pertama, ya udah kerja, terus pinter, berprestasi. Gue baru lulus freelance rocker, freelance. Gue kalau insecure bisa banget gitu loh. Cuman kan salah satu bagian dari laki-laki ini, salah satunya adalah tantangan untuk jadi gentleman gitu, untuk berani gitu, untuk ngerti ya, untuk apa ya, nggak insecure karena pas posisinya leader atau apapun itu. Menurut gue nggak ada masalah harusnya. Kita kalau deketin leader kayak kita deketin apa. Bahkan temen gue ada yang berani banget. Jadi cewek yang dia deketin nih anak gembala dan bapaknya baru meninggal, jadi dia jadi gembala besok. Cewek loh. Dan dia berani banget lu deketin gembala loh. Main sekarang. Karena pas lagi pacaran dulu kan anak gembala, ternyata bapaknya meninggal, terus mamanya nggak mau jadi gembala, akhirnya dia yang lanjut gembala, perempuan. Jadi temanku lagi deketin dia, nggak, gue bilang hebat loh, keren. Tapi itu yang emang diharapkan. Justru keberanian itu menunjukkan kedewasaan kita kan. Kita nggak lagi sibuk dengan keminderan kita atau bahkan sibuk dengerin apa intimidasi orang ya. Kadang kata-kata kayak gitu bisa jadi intimidasi sih pas sedihnya ya. Lu kan ini, lu kan leader, lu kan apa, maksud gue. So what gitu, kenapa emangnya? Bagi gue sih ya, cowok harusnya, ini buat perempuan sih, cowok tuh harusnya nggak bikin apa ya, alasan gara-gara laki minder tuh harusnya nggak bikin perempuan ragu berprestasi. Kalau dia memang gece, gembala komsel lah kasarnya, karena dia memang menghasilkan kapasitas, go for it. Emang kenapa? Kenapa? Apa-apa, harusnya nggak ada masalah. Gue kuat, dahsyat, she's awesome. Sama kayak bini lu juga. Kita kan punya bini singa ya dua-duanya. But we're not lioness. Dan kita bahkan kita cukup happy dengan mereka. Bahkan kita bersyukur dia ada di hidup kita. Apa ya, bagi saya juga kadang mental kita juga jangan sampai ada jangan lebih tinggi kita minder. Karena gue sempat riset, Pastor Chris. Banyak perempuan itu sebenarnya juga nggak masalah kalau misalnya laki itu mungkin achievingnya nggak selevel dia. Yang penting satu, kerja keras, dua, bertanggung jawab, tiga, emang sayang dia, empat, setia. Yang kualitas-kualitas yang memang harus dimiliki seorang pria, itu cukup kok. Memang jadi ini kualitas-kualitas yang memang harus dimiliki pria, harus. Jadi bagi saya tuh sebenarnya menurut saya standar perempuan itu dibilang tinggi juga enggak, cuma memang kita harus jujur, Pastor Chris. Banyak laki-laki itu masih boy. Kita lihat, kita sendiri mungkin
gue dulu seperti itu. Masalahnya Iya, bisa makanya jadi. kita dikasih Betul. standar yang biasa aja mereka minder, padahal enggak. Saya belajar dulu, gue Ya. ingat terus dulu bini gue gajinya masih lebih tinggi dari gue, tapi dia kok Mhm. oke aja, apalagi pada itu gue tidak nginjek dia, gue tidak merendahkan dia, gue bahkan ajak dia Betul. berpikir as a partner, dan itu membuat dia menghormati gue. Terus pas gue pacaran, gue langsung ngomong, ini nih saya ada masa depan kayak gini, 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 gini. Saya orangnya kayak Mhm. gini, 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 gini. Yuk, gimana? What do you think? Lu bisa nggak lihat hidup lu di masa depan yang kira-kira sedang gue lagi bangun ini? Dan gue bilang dari awal, as for me and my house, we will serve the Lord. Kalau lu sama gue ya. Bisa tuh. Tapi kalau lu Iya. enggak, ya nggak apa-apa, jadi teman aja. Selesai. Jadi, no, I'm so sorry, Ya, tapi harusnya kita nggak minder sih. Harusnya kita jalan dengan that's good. penuh keberanian. That's good. That's good. Alright, kayaknya oke nih, Pastor. Udah ya, Oke, yuk. beres ya. Gue aja yang berdoa Kita kali ya, pasti. berdoa. Thank you Boleh, for Pastor. hari ini, teman-teman. God bless you. Mari kita berdoa. Bapak, obrolan kami sudah selesai, tapi bicaralah pada setiap kami dalam bahasa yang kami bisa mengerti. Thank you Lord, kau Roh Kudus, kau bicara pada setiap kami. Bila kami nggak memaksa romansa itu terjadi sebelum waktunya, dan biarlah kami bisa Ya. steward semua hubungan kami miliki, baik dalam pacaran kami bisa benar-benar saling mengenal, dan kesetiaan itu ada pada waktu kami dalam pernikahan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami nggak sembarangan, yang kami hadapin adalah anakmu Tuhan, putrimu, putramu. Kami nggak akan main-main, kami tidak akan menganggap remeh. Amin. Kami Ya, tahu bahwa makasih Tuhan. kami nggak mau ngajak ribut bapaknya Tuhan, yaitu Engkau. Mhm. Tuhan, ajar kami untuk bisa jadi pribadi lebih baik lagi dalam Engkau. Thank you Lord, dan Makasih. amin. God bless you, Pastor Chris. Amin. See you ya. Thank you semuanya, Pastor. Bye-bye. Bye. Bye. See you.